kepada Kepala Bagian Organisasi, Ibu Fiona Citrayani, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan disampaikan bisa melalui chat room. Sebelum acara ini kita mulai, terdengar ya Bapak Ibu ya? Agatha, jelas ya? Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat hadir walaupun via Zoom meeting Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan tata naskah dinas kita yang baru yang sebenarnya sudah kita terbitkan perwalinya yaitu Perwali nomor 17 tahun 2023 itu di tahun lalu dan juga kita sudah sosialisasikan pada saat itu di ruang mangku kelas. Namun sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota untuk diminta mensosialisasikan kembali terkait dengan perwali tata naskah dinas ini karena berdasarkan hasil evaluasi baik dari kami bagian organisasi maupun dari pimpinan ini masih banyak perangkat daerah termasuk di kecamatan, kelurahan maupun di bagian yang hari ini juga kami undang itu masih tidak sesuai dengan ketentuan terkait dengan tata naskah dinas yang baru gitu ya Bapak Ibu. Jadi masih banyak menggunakan format-format lama yang itu sudah tidak diatur lagi. Jadi makanya pada hari ini kita sosialisasikan kembali dan mudah-mudahan kami harapkan nanti setelah sosialisasi ini bagi Bapak Ibu perangkat daerahnya yaitu di kecamatan, kelurahan maupun di bagian yang belum disesuaikan format maupun bentuk dari tata naskah dinas kita agar segera diperbaiki atau disesuaikan. Oke, Bapak Ibu, jadi pada pagi hari ini sesi kedua. Kalau kemarin kami mengundang seluruh perangkat daerah beserta UPTD-nya, namun hari ini kita khususkan untuk kecamatan, kelurahan beserta bagian di lingkup sekretariat daerah agar kita lebih fokus untuk poin-poin apa saja yang implementasinya ini ada di perangkat daerah Bapak Ibu semua baik itu di kecamatan, kelurahan maupun di bagian gitu ya. Jadi tadi kita mulai, sebenarnya kita mulai tadi seharusnya jam 8.30 tadi ada yang menanyakan di chat grup kenapa kita agak apa namanya agak undur ke jam 9 karena kami harus memastikan tadi kami cek itu di bagian-bagian masih ada yang belum join ke grup ini karena sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kemarin kepada saya itu harus diikuti oleh seluruh bagian, tidak hanya di kecamatan dan kelurahan. Makanya kami harus memastikan kembali tadi juga saya sudah infokan di grup kami, di grup Setda, dan alhamdulillah ini ada beberapa bagian yang juga sudah join Bapak Ibu ya. Jadi pada hari ini mudah-mudahan nanti isi materi ini nanti juga kita akan share di akhir kegiatan terkait dengan materi dan bagi yang belum mengisi daftar hadir silakan Bapak Ibu segera untuk mengisi daftar hadir karena ini juga sebagai laporan kami kepada pimpinan. Baik Bapak Ibu saya izin untuk share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang akan kami sosialisasikan pada hari ini adalah Perwali nomor 17 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Ini juga mengacu pada Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas. Nah, ini jadi pengaturan terkait dengan tata naskah dinas ini sebelumnya acuannya di Permendagri 54 tahun 2009. Namun karena sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi, akhirnya Permendagri tersebut diganti dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023. Dan kita, pemerintah daerah pun harus segera menindaklanjuti dengan merubah perwali kita
dan kami terbitkan dengan Perwali nomor 17 tahun 2023. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa latar belakang dirubahnya gitu ya, Permendagri 54 2009 ke Permendagri nomor 1 tahun 2023, karena pada saat implementasinya begitu beragamnya gitu ya di daerah-daerah ini memberlakukan terkait dengan tata naskah dinasnya. Jadi antar daerah yang satu dengan antar daerah yang lain itu berbeda-beda, sehingga perlu ditertibkan dengan diterbitkannya Permendagri nomor 1 tahun 2023 yang kita tindak lanjuti dengan Perwali nomor 17 tahun 2023. Ini kemarin juga ada dualisme terkait dengan Kepmendagri, Permendagri dan juga ANRI, tapi sekarang saat ini sudah disesuaikan, jadi tidak ada lagi perbedaan antara apa-apa yang diatur dalam Permendagri dan apa-apa yang diatur dengan ANRI dengan nota kesepahaman, sehingga isi dari Perwali nomor 17 tahun 2023 ini juga sudah mengacu dengan peraturan yang terkait dengan kearsipan. Jadi tidak ada lagi dualisme. Kalau dulu mungkin kebingungan pemerintah daerah ANRI mengatur sendiri gitu ya, lalu juga Permendagri, mohon maaf Bapak Ibu, Permendagri mengatur sendiri sehingga kebingungan di pemerintah daerah. Tapi dengan terbitnya Permendagri nomor 1 tahun 2023, nah itu sudah disinkronisasikan sehingga tidak ada lagi perbedaan antara tata naskah dinas yang diatur oleh ANRI maupun tata naskah dinas yang diatur oleh Permendagri. Ini tujuannya Bapak Ibu terkait dengan diterbitkannya Permendagri nomor 1 tahun 2023 dan Perwali nomor 17 tahun 2023 tentang tata naskah dinas untuk tertib, untuk melancarkan komunikasi dan juga keseragaman format bahasa dan penafsiran dalam penyelenggaraan tata naskah dinas. Ini tujuannya. Lalu hal-hal baru apa saja sebenarnya yang diatur dalam Perwali kita Bapak Ibu dalam Permendagri 1 2023 dan juga perwali kita yang baru apa saja sih gitu ya, yang harus Bapak Ibu tahu bahwa ini sudah ada perbedaan dari pengaturan sebelumnya. Yang pertama Bapak Ibu, yang terjadi perubahan itu terkait dengan jenis dan bentuk tata naskah dinas. Kalau sebelumnya Bapak Ibu kenal itu bentuk tata naskah dinas ada yang terkait dengan tata naskah dinas produk hukum dan tata naskah dinas surat dinas gitu, tapi di Perwali kita dan di Permendagrinya mengatur ada 3 gitu ya bentuk tata naskah dinas. Yang pertama tata naskah dinas arahan, lalu tata naskah dinas korespondensi dan juga tata naskah dinas khusus. Nanti saya akan jelaskan 3 tata naskah dinas tersebut. Lalu pengaturan lainnya itu terkait dengan media rekamnya, baik elektronik gitu ya maupun media rekam yang non elektronik itu diatur dalam Perwali. Kalau elektronik ini biasanya penggunaannya melalui Serikandi gitu Bapak Ibu ya. Lalu pengaturan terkait dengan kop naskah dinasnya juga untuk kepala daerah, wakil kepala daerah, perangkat daerah, UPT termasuk kecamatan kelurahan ada pengaturan terkait dengan kop. Perubahan bentuk sampel. Jadi Bapak Ibu yang belum menyesuaikan dengan bentuk sampel, kalau di Setda ini kan satu ya yang dikelola bagian umum, tapi kalau di kecamatan itu ada sampelnya sendiri, di kelurahan ada sampelnya sendiri gitu ya. Ini ada perubahan kalau yang sebelumnya tidak memakai logo, tidak memakai lambang Pemkot, tapi di peraturan ini memakai logo dan lambang Pemkot gitu ya. Lalu terjadi perubahan kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh kepala daerah hingga lurah. Jadi Bapak Ibu di bagian lampiran perwali kita itu ada naskah dinas apa saja yang boleh Bapak Ibu tanda tangani, yang boleh Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi tidak semua naskah dinas itu bisa dibuat oleh perangkat daerah ataupun unit kerja, baik itu di kelurahan, kecamatan maupun di perangkat daerah lainnya, termasuk di bagian gitu ya. Jadi sudah ada pengaturannya, Kabak itu boleh menandatangani naskah dinas apa saja, lalu juga camat apa saja, lurah apa saja gitu ya. Lalu misalnya tidak diperkenankan, bagaimana mekanismenya itu? Itu harus ada pelimpahan kewenangan. Apakah nanti dengan menggunakan atas nama, apakah nanti dengan menggunakan UB gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu terkait dengan pengaturan penandatanganan PLT, PLH, PJ, PJS, ini cara penulisannya seperti apa itu diatur. Perubahan formatnya yang biasanya kita menggunakan format sebelah kanan gitu ya, rata kanan untuk kepadanya yang terhormat itu sekarang sudah
beralih ke sebelah kiri. Jadi jangan lagi ada yang menggunakan format lama yang terhormat kepada itu di sebelah kanan, kanan atas gitu ya, tapi sudah rata kiri. Nah, ini nanti kita akan kasih contoh. Lalu penghapusan terkait dengan bentuk dan ukuran papan nama kantor itu sudah tidak diatur lagi. Lalu pemberian nomor seri pengaman, penyusunan naskah dinas dalam bahasa asing, penertiban pengelolaan surat keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar. Ini hal-hal baru yang diatur dalam Permendagri 1 2023 dan Perwali nomor 17 tahun 2023. Dan Bapak Ibu, yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas di lingkungan Pemkot Samarinda, di lingkungan pemerintah daerah. Ini seperti apa? Ya, saya akan coba jelaskan. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa jenis-jenis naskah dinas di Permendagri yang lama itu hanya ada dua. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, dan naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. Kalau produk hukum mungkin terkait yang Bapak Ibu kenal, ada peraturan wali kota, peraturan daerah gitu ya, peraturan DPRD, ada keputusan gitu ya. Sekarang dengan terbitnya Permendagri 1 dan Perwali 17 tahun 2023 diatur tiga jenis atau tiga bentuk naskah dinas. Yang pertama naskah dinas arahan, yang kedua naskah dinas korespondensi, dan yang ketiga naskah dinas khusus. Ini masing-masing penjelasan terkait dengan naskah dinas tersebut. Kalau penjelasan lebih detail, ini apa sih gitu yang dimaksud surat edaran, yang dimaksud surat keterangan, silakan Bapak Ibu baca perwalinya. Karena akan panjang kalau dijelaskan di sini gitu ya. Tapi secara umum, bagian-bagian dari naskah dinas tersebut apa saja? Kalau arahan itu terdiri dari naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan. Ini termasuk kategori naskah dinas arahan. Naskah dinas pengaturan apa saja? Perda, perwali, peraturan DPRD itu naskah dinas pengaturan. Kalau naskah dinas penetapan itu keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD itu naskah dinas penetapan. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang terkait dengan gimana kalau ada keputusan dari perangkat daerah. Nah, karena sesuai dengan Permendagri yang terbaru bahwa perangkat daerah gitu termasuk kecamatan itu tidak diperkenankan untuk menerbitkan keputusan perangkat daerah. Jadi bisa menerbitkan keputusan perangkat daerah, keputusan camat kalau nanti atas nama wali kota. Gitu ya Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu naskah dinas penugasan itu terdiri apa saja? Oh, ada surat perintah, surat tugas, ada surat perjalanan dinas, itu masuk di naskah dinas penugasan. Bapak Ibu bisa lihat formatnya di luar yang pengaturan atau penetapan ini, format-format suratnya seperti apa, itu di perwali kita ada di bagian lampiran. Nanti bisa dilihat kembali gitu ya. Nanti akan kita share kembali terkait dengan perwalinya, Bapak Ibu ya. Kalau pengaturan terkait dengan naskah dinas pengaturan penetapan ini kita tidak atur formatnya karena ini sudah diatur tersendiri di peraturan terkait dengan produk hukum daerah. Jadi formatnya tidak kita atur, yang kita atur mulai dari naskah dinas penugasan, korespondensi, naskah dinas khusus itu semua formatnya ada di lampiran. Silakan Bapak Ibu lihat. Untuk naskah dinas penugasan itu terdiri apa saja? Ada surat perintah, surat tugas, dan surat perjalanan dinas. Bapak Ibu harus bisa bedakan ini surat perintah itu apa, surat tugas itu apa. Sudah ada penjelasan di dalam perwalinya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Kalau surat perintah gitu ya, itu perintah dari atasan, itu surat yang berisi perintah dari atasan kepada bawahan itu di luar tugas dan fungsinya. Ini bedanya. Kalau surat tugas itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, ini formatnya ada di lampiran. Jadi harus bisa membedakan yang dimaksud surat perintah itu apa, surat tugas itu apa, gitu ya. Kalau surat perintah ini terkait dengan pelaksanaan tugas di luar tugas dan fungsinya yang diatur dalam tupoksi gitu ya, perwali tupoksi, tapi kalau sudah surat tugas itu melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, ini dari sama-sama diperintahkan dari atasan kepada bawahan. Dan ini lingkupnya masuk di dalam naskah dinas arahan. Lalu naskah dinas korespondensi, Bapak Ibu. Naskah dinas korespondensi ini terbagi dua. Naskah dinas korespondensi internal dan naskah dinas korespondensi eksternal. Naskah dinas korespondensi internal ini terdiri dari ada nota dinas, ada memo, ada disposisi. Yang dimaksud internal ini apa? Internal ini dalam lingkup instansinya. Kalau UPT itu masih lingkup
internal ya Bapak Ibu. Jadi naskah dinas internal ini masih dalam satu perangkat daerah, satu OPD gitu ya. Termasuk UPT. UPT itu internalnya misal Dinas Kesehatan ada Puskesmas, UPT Puskesmas gitu ya. Maka naskah dinas korespondensi internal yang harus diberlakukan adalah misal mau berkirim surat ke Dinas Kesehatan itu menggunakan nota dinas. Gitu Bapak Ibu jangan salah. Selama ini mungkin di kecamatan, kenapa hari ini saya khususkan untuk kecamatan kelurahan? Karena kelurahan ini masih berada di bawah kecamatan. Jadi kalau lurah akan berkirim surat ke camat, itu jangan lagi menggunakan surat dinas. Yang digunakan adalah nota dinas. Gitu ya Bapak Ibu, karena masih dalam lingkup instansi kecamatan. Kecuali Bapak Ibu sudah lintas perangkat daerah, silakan menggunakan surat dinas yang korespondensi eksternal. Nah, ini Bapak Ibu harus sudah memberlakukan terkait dengan perwali ini gitu ya. Karena masih banyak juga tidak hanya di kecamatan kelurahan, terkait dengan UPT juga gitu ya. Masih kalau berkirim surat ke dinasnya, dinas yang induknya itu masih menggunakan surat dinas biasa. Kemarin sudah kita arahkan untuk menggunakan nota dinas. Formatnya ada di dalam lampiran. Nanti akan saya tunjukkan juga formatnya seperti apa terkait dengan nota dinas ini. Jadi jangan lagi nanti Bapak Ibu Lurah ingin berkirim surat ke camat misalnya gitu ya, ke kecamatan karena masih dalam lingkup instansinya itu menggunakan surat dinas biasa. Yang digunakan adalah nota dinas. Beda nota dinas dengan memo ini beda Bapak Ibu ya. Kalau nota dinas ini bisa itu antar atasan kepada bawahan bisa, antar bawahan kepada atasan bisa, atau selevelnya gitu ya. Selevelnya itu menggunakan nota dinas untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kalau memo ini dari atasan kepada bawahan, biasanya untuk memperingatkan sesuatu, untuk memberikan arahan. Misal Pak Camat gitu ya, untuk menugaskan gitu lurah-lurah di lingkup kecamatannya untuk melaksanakan kerja bakti gitu. Yang digunakan apa Bapak Ibu gitu ya? Berkirim suratnya apa gitu. Bisa menggunakan nota disnas, bisa juga menggunakan memo gitu ya. Karena atasan ke bawahan kamu memo ini biasa tujuan ke personal gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah nota dinas ini ke pejabat yang ada di lingkup instansi gitu. Jadi jangan lagi nanti misalnya menggunakan surat dinas biasa gitu, seperti kita berkirim surat ke OPD tertentu. Nah, itu tidak lagi seperti itu gitu. Makanya hari ini kami sampaikan supaya ini sama-sama jadi perbaikan kita ke depan. Kan karena masih banyak juga kita belum tahu gitu ya ada pengaturan terkait dengan hal ini. Sama di lingkup sekda pun seperti itu Bapak Ibu, kabak yang ingin mengundang kabak lain gitu ya, silakan menggunakan nota dinas. Tidak lagi menggunakan surat biasa karena masih dalam lingkup instansi perangkat daerah gitu ya. Lalu naskah dinas korespondensi eksternal ini seperti biasa Bapak Ibu, ini surat dinas yang selama ini kita berlakukan gitu ya, itu masuk di dalam naskah dinas korespondensi. Lalu naskah dinas khusus ini ada 22 item kalau nggak salah ini silakan ini ada semua penjelasannya di dalam perwali mulai dari surat edaran dan lain-lain sampai ke surat perjanjian itu formatnya sudah diatur di dalam perwali. Ini Bapak Ibu jadi jelas ya, naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi itu apa saja, dan naskah dinas khusus apa saja. Inilah bentuk-bentuk surat yang bisa kita susun, yang bisa kita buat sesuai dengan kewenangannya. Kalau mau lihat kewenangannya Bapak Ibu, nanti di bagian lampiran itu lurah boleh menandatangani apa saja itu ada. Terus atas nama camat dia boleh menandatangani apa saja. Nah, itu ada di dalam lampiran. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu juga di sekretariat daerah bagian gitu ya. Kabak itu bisa melakukan penandatanganan atau menyusun naskah dinas apa saja itu ada di dalam bagian lampiran. Lalu misalnya nanti untuk sekretaris daerah gitu ya selaku pimpinan di sekretariat daerah bisa menerbitkan naskah dinas apa saja, lalu atas nama wali kota dia bisa menerbitkan apa saja itu juga ada di bagian lampiran. Tidak usah saya jelaskan terlalu panjang di sini. Bapak Ibu bisa lihat nanti di perwalinya gitu ya. Ini Bapak Ibu contoh susunan bentuk naskah dinas yang sebelah kiri ini yang lama gitu ya. Yang sebelah kanan ini yang baru. Jadi supaya Bapak Ibu juga proaktif gitu ya di sini saya minta gitu Bapak Ibu untuk menyampaikan apa perbedaannya antara keduanya. Ada beberapa perbedaan di sini, cuma mohon saya dari Bapak Ibu gitu ya yang menyampaikan apa perbedaan di antara keduanya. Di yang sebelah kiri
maupun yang sebelah kanan. Silakan sebutkan saja Bapak Ibu. Karena di sini ada beberapa perbedaan yang seharusnya Bapak Ibu bisa lihat sehingga tidak ada lagi melakukan kesalahan. Ini contoh undangan Bapak Ibu ya, sama halnya nanti sebenarnya pemberlakuannya untuk surat biasa gitu ya. Ini saya hanya kasih contoh yang undangan saja gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi saya saja gitu ya yang eh, pada hari ini gitu ya menyampaikan materi. Silakan Bapak Ibu juga supaya memahami terkait dengan pengaturan baru kita. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan dari kecamatan, kelurahan, dari bagian silakan. Ada Bapak Ibu, kalau tidak saya tunjuk dari kecamatan Samarinda Kota ada. Kecamatan Samarinda Kota hadir Bapak Ibu. Nggak hadir ya? Nanti dicek eh, operator siapa-siapa yang tidak hadir karena kegiatan hari ini juga Bapak Ibu jujur ini juga atas permintaan dari atau arahan dari Bapak Wali Kota untuk diikuti gitu ya oleh seluruh camat, lurah dan juga bagian gitu. Oh, hadir, Bu. Samarinda Kota hadir ya silakan Bu Hadir. Emilda. Tahu lagi di dalam. Apa perbedaan antara keduanya Bu? Silahkan di mana aja. Kalau yang lama tanggalnya, Bu, tempat tanggal, sedangkan yang baru ada di atasnya. Gimana Bu? Tempat tanggal bulan yang lama di bawah, Bu. Kalau yang baru di atas ini, Bu. Tempat tanggal Sama-sama di dan atas bulannya itu Bu. di atas kok. Yang perbedaannya yang mana Bu ya? Sama-sama di atas itu. Yang lama tempat tanggal bulan tahun juga di Oh atas iya. sebelah kanan. Yang baru Nggak, juga tempat ya, tanggal bulan tahun di atas sebelah kanan. nggak ada lagi, Bu, yang di bawahnya. Dia langsung nama jabatan, nama pangkat golongan, dan NIP. Oh, yang bagian penanda tangan. Iya, Iya. Itu yang pertama gitu ya. iya. Yang terkait dengan yang penanda tangan surat itu di bawah karena kita sudah menempatkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ini di bagian atas. Sehingga yang baru ini tidak boleh ada lagi penulisan tempat, tanggal, bulan, dan tahun di bawahnya. Ada lagi Bu, selain itu? Kepada yang terhormatnya pindah sama dengan penomorannya, Bu. Ya, nomor sifat lampiran hal yang terhormatnya. Ada lagi, Bu Emilda? Logo daerah sama lambang Hmm, sama ya Bu. Ada sama. lagi yang ditemukan? Nggak ada. Kalau kecamatan yang lain, kecamatan Sambutan ada? Saya sambil cross check Bapak Ibu ya. Kecamatan Sambutan ada? Sekaligus operator cek ya kecamatannya. Kecamatan Sambutan ada? Makasih ya Bu Emilda ya. Tadi ada dua yang disampaikan. Itu yang sebelumnya perbedaannya tempat, tanggal, bulan, dan tahun itu ada di bawah gitu ya. Ada dituliskan kembali di tempat penanda tangan, tapi di yang baru itu sudah hilang karena kita sudah menempatkan di bagian atas sini Bapak Ibu. Jadi nanti pengaturan untuk surat yang baru tempat, tanggal, bulan, dan tahun bagian kanan atas saja. Bawah tidak usah lagi disebutkan. Yang kedua tadi disampaikan oleh Bu Emilda untuk yang terhormat itu dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi jangan lagi ada yang menggunakan gitu ya yang terhormatnya di sebelah kanan. Kecamatan Sambutan ada? Hadir nggak Bapak Ibu yang dari Sambutan? Hadir Bu, hadir. Kecamatan Sungai Kunjang? Kecamatan Sambutan hadir. Kecamatan Sambutan hadir Pak Joni? Siap Bu, Suaranya nggak ada Pak. suaranya nggak ada.
Ya, karena ini yang paling krusial Bapak Ibu. Surat dinas biasa ini yang paling krusial dan banyak sekali kami menemukan masih tidak sesuai. Termasuk kemarin juga ada beberapa dinas itu bersurat ke bagian organisasi masih tidak sesuai dengan peraturan gitu ya pada saat apa namanya menyampaikan surat ke kami gitu. Itu pasti kalau dari bagian organisasi nanti kita akan eh, sampaikan ke perangkat daerahnya minta tolong diperbaiki gitu. Cuman mungkin kami tidak bisa terus-terusan gitu ya Bapak Ibu, makanya kita laksanakanlah kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Dari sambutan Pak Joni, bisa Pak, ada tadi suaranya. Kunjang hadir, Sungai Kunjang hadir. Kasubag umumnya ini Bu Linda kalau tidak salah. Kecamatan Sungai Kunjang hadir Bapak Ibu. Saya sekarang cek ini dulu deh ya. Sebelum nanya saya cek masing-masing kecamatan aja dulu. Kecamatan Sambutan hadir ya. Iya, cuma suaranya nggak terdengar Pak. Kecamatan Samarinda Ilir hadir. Nanti operator dicek kembali kecamatan-kecamatan yang tidak hadir pada hari ini gitu ya. Termasuk kelurahan yang tidak hadir karena ini bahan laporan kami kepada pimpinan gitu ya. Karena ini arahan langsung ke kami dari bagian organisasi untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi mohon gitu perhatian Bapak Ibu semua karena masih banyak sekali dan ini sangat krusial gitu ya tata naskah dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apalagi ini jadi penilaian sebenarnya tiap tahun oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip gini ya. Karena terkait dengan indeks kearsipan Bapak Ibu. Dan indeks kearsipan ini acuannya kepada nanti penentu sebagai indeks reformasi birokrasi. Makanya harus eh, kita sesuaikan kembali karena ada pengaturan baru terkait dengan tata naskah dinas ini. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja nanti silakan teman-teman operator untuk dicek kembali perangkat daerah yang hadir atau tidak hadir pada hari ini gitu ya. Perbedaannya Bapak Ibu yang pertama tadi ini posisi nomor, sifat, lampiran, hal yang terhormat itu berpindah ke sebelah kiri. Jadi berpindah ke sebelah kiri. Tidak ada lagi kata kepada, Bapak Ibu ya, tidak ada lagi kata kepada, tapi langsung yang terhormat. Yang terhormat bupati, yang terhormat wali kota gitu ya. Maksudnya yang terhormat wali kota Samarinda, yang terhormat kepala dinas A, kepala dinas B, kepala badan. Tidak ada kata kepada. Kalau di sini masih ada kata kepada, tidak ada lagi kata kepada, tapi langsung yang terhormat. Dulu Bapak Ibu biasa menggunakan perihal gitu ya, perihal gitu ya. Sekarang hal gitu Bapak Ibu ya. Hanya hal. Tidak ada lagi perihal. Nomor sesuai dengan kodifikasi, sesuai dengan perwali terkait dengan penomoran gitu ya. Sifat biasa, penting, segera, biasa, segera, sangat segera gitu kan. Bapak Ibu tahu. Lampiran, biasa Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada lampiran menggunakan strip gitu ya. Itu kalau misalnya tidak ada lampiran, dihilangkan saja lampirannya. Jadi langsung nomor, sifat, hal. Bapak Ibu ya, nomor, sifat, hal. Kalau misalnya tidak ada lampiran. Jika ada lampiran, itu dituliskan angka langsung. Dokumen, berkas, arsip. Jadi tidak usah kalau kemarin kita nulis 2, langsung dalam kurung 2 berkas. 1 dalam kurung 1 dokumen. Nah ini sesuai kemarin dengan arahan dari Mendagri, itu langsung angka dokumen, 2 berkas, 2 rangkap, 2 lembar, yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak ada lampiran, tidak usah disebutkan. Langsung nomor, sifat, hal. Kalau ada lampiran disebutkan hanya angka, lalu dokumen, berkas, rangkap, seperti itu. Tidak ada kata kepada. Jadi langsung yang terhormat. Perbedaan lainnya apa Bapak Ibu? D-nya, kalau D-nya ini sejajar dengan yang terhormat. Jangan dimaju-majukan Bapak Ibu ya. D-nya sejajar dengan yang terhormat. Di bawahnya apa Bapak Ibu? Sejajar lagi dengan di bawahnya ini tulis saja tempat, tidak lagi menggunakan kata Samarinda, Jakarta, Bandung, atau apa gitu ya. Langsung tempat saja. Karena terkait dengan sistem teknologi informasi, kita sudah menggunakan Serikandi, bahwa orang bisa menerima dimanapun. Bisa jadi Ibu tulis di Samarinda, yang bersangkutan sedang di Bandung gitu ya. Jadi makanya ditaruh di tempat, tidak lagi di Samarinda, di Jakarta, dan lain-lain. Lalu perbedaan lainnya apa Bapak Ibu? Perbedaan lainnya
Ini ada hari, tanggal, waktu, tempat acara. Ini semuanya diawali huruf kecil. Untuk undangan Bapak Ibu ya, tidak lagi huruf besar seperti di sebelah. Dan semuanya sejajar, tidak hari tanggal itu tidak masuk ke tengah-tengah gitu ya. Penulisannya semua sejajar. Jadi hari, waktu, tempat acara huruf kecil semua. Karena apa? Biasanya kan kata sebelumnya itu kan kata pada, diselenggarakan pada titik dua itu masih nyambung ke bawah. Makanya hari, waktu, tempat acara itu masih huruf kecil. Gitu ya. Lalu nama jabatan ini ditulis lengkap. Tidak lagi misal camat, langsung camat saja koma gitu ya. Jadi Camat Samarinda Ilir, Camat Samarinda Kota, Camat Sambutan. Tulisan harus seperti itu Bapak Ibu, karena sesuai dengan Permendagrinya seperti itu. Namanya ditulis lengkap dengan gelar, pangkat atau golongan disebutkan gitu ya. Misalnya penata tingkat 1, 3D, 3D-nya harus disebutkan dan NIP. Jadi harus lengkap. Camat siapa gitu, camat apa, namanya siapa dengan gelarnya, pangkat golongannya, disebutkan golongannya, NIP-nya. Nah, ini beberapa perbedaan Bapak Ibu. Yang lainnya Bapak Ibu, kenapa saya tidak masukkan tembusan di sini gitu ya. Nanti ada pengaturan terkait tembusan sendiri. Karena memancing saja gitu Bapak Ibu, karena tidak semua surat itu ada tembusannya. Tapi kalau ada tembusannya, silakan nanti Bapak Ibu taruh di sebelah kiri bawah ini tembusan gitu ya. Dan perbedaan lainnya apa Bapak Ibu? Perbedaan lainnya tidak ada lagi garis-garis bawah di bawah nama ini. Ini kan ada garis nih, misalnya nama pejabatnya, camat Samarinda Kota, misal Pak Yosua Laden dengan gelarnya itu digaris bawahi. Ini sekarang tidak. Semua nama, pangkat, NIP ini sesuai dengan hurufnya, ikuti saja Bapak Ibu, tidak ada pakai huruf besar semua gitu ya. Tetap nanti huruf kecil dengan awalan huruf besar gitu ya. Nama, pangkat, NIP, nama jabatannya ini harus lengkap. Ini beberapa perbedaan Bapak Ibu, jadi sudah tahu mulai dari penulisan tempat, tanggal, bulan, tahun ini hanya di bagian atas, jangan lagi ada di bagian bawah. Nomor, sifat, lampiran, hal yang terhormat tidak ada lagi kata kepada, langsung yang terhormat. Kalau bisa tidak ada lampiran, dihapus saja lampirannya gitu ya. Lalu juga ini hari, waktu, tempat acara huruf kecil semua gitu ya. Ini nama jabatan ditulis lengkap, nama jabatan apa, namanya dengan gelar, pangkat, golongan, lengkap, NIP. Nah ini. Ini yang perbedaan-perbedaan dengan naskah dinas sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Lalu satu lagi terkait dengan naskah dinas ini, selain pengaturan terkait dengan huruf gitu ya Bapak Ibu, nanti saya sampaikan tidak boleh ada bahasa asing di dalam naskah dinas, khususnya di KOP, atau nanti ada yang penggunaan alamat gitu ya. Itu biasanya bahasa asing itu terkait kita menuliskan website. Kita biasa menuliskan website, kalau Bapak Ibu punya website di lingkup perangkat daerah unit kerja itu diganti laman. Jadi website itu diganti laman, kata laman gitu ya. Lalu kalau email, email itu diganti post L. Jadi ada post strip L itu penggantinya email. Itu Bapak Ibu. Nah, itu harus disesuaikan karena memang sosialisasi dari Kemendagri kemarin seperti itu. Tidak ada lagi bahasa asing untuk tertulis di dalam KOP maupun di alamat gitu ya. Kecuali mungkin isi surat itu mungkin ada pengaturan tersendiri terkait dengan bahasa asingnya. Tapi kalau KOP dan alamat itu harus semua bahasa Indonesia. Jadi kata website itu diganti laman, kata email itu diganti post L. Nah, itu Bapak Ibu. Terkait dengan perubahan-perubahan tata naskah dinas saja. Nah, jadi mungkin yang ini jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan, nanti kalau kurang paham nanti kita diskusikan gitu ya. Saya lanjut saja karena ini masih banyak yang harus saya sampaikan. Ini contohnya gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu yang ada di sekretariat daerah gitu ya. Kalau misalnya Pak Sekda mengeluarkan undangan ke perangkat daerah. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di kecamatan kelurahan silakan menyesuaikan saja. Hanya saja bedanya kalau di sini nanti dituliskan camatnya siapa atau lurahnya siapa, Bapak Ibu harus tulisnya lengkap. Jangan contoh yang sekretariat daerah karena Pak Sekda itu ada pengaturan sendiri. Pak Sekda itu dalam surat apapun tidak memakai gelar, tidak memakai NIP, tidak memakai pangkat. Itu khusus Pak Sekda gitu ya. Dan tidak memakai kata haji. Jadi haji itu bukan termasuk gelar, hajah bukan termasuk gelar, jadi tidak ada. Jadi langsung saja namanya gitu ya. Ini khusus Pak Sekda. Tapi kalau Bapak Ibu
perangkat daerah termasuk kecamatan kelurahan itu tetap gelar, tetap pangkat, NIP itu harus tetap dimasukkan. Gitu ya. Ini suratnya. Ini saya kasih contoh saja, ini yang kita coba buat di bagian organisasi bentuk surat undangan gitu ya, seperti ini. Ini contoh di sekretariat daerah yang biasa mengeluarkan surat edaran. Ini saya informasikan ya, Bapak Ibu yang ada di bagian di sekretariat daerah yang biasa mengeluarkan surat edaran. Jadi Bapak Ibu saya informasikan bahwa surat edaran hanya boleh ditandatangani oleh wali kota. Jadi perangkat daerah manapun itu tidak boleh menggunakan surat edaran. Siapa yang boleh menandatangani surat edaran selain wali kota itu Pasekda, tapi atas nama wali kota Samarinda. Ini ada kewenangannya Sekda diatur dalam lampiran, bisa mendatangani surat edaran tapi harus atas nama wali kota Samarinda. Gitu ya Bapak Ibu, ini surat edaran atas nama wali kota Samarinda. Jadi nanti Bapak Ibu di bagian yang mengeluarkan surat edaran sudah tahu bahwa surat edaran itu kewenangannya hanya dimiliki oleh wali kota. Pak Sekda bisa tanda tangan surat edaran tapi atas nama wali kota. Gitu ya. Bapak Ibu, perangkat daerah boleh nggak mengirimkan surat edaran bentuknya surat edaran seperti ini gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Tetap harus ke Pak Sekda. Pak Sekda atas nama Wali Kota Samarinda. Gitu Bapak Ibu. Karena banyak nih kayak DLH mengeluarkan edaran terkait dengan sampah gitu ya. Itu tetap Pak Sekda yang harus tanda tangan, bukan kepala perangkat daerahnya, tapi atas nama wali kota. Kalau sudah atas nama wali kota, siapapun mau sekda atau pejabat di perangkat daerah yang punya kewenangan, kalau sudah atas nama wali kota untuk naskah dinas di luar pengaturan dan penetapan itu kopnya berbeda. Kopnya berbeda, lambang Garuda, lalu di bawahnya harus pemerintah kota Samarinda, bukan wali kota Samarinda, apalagi sekretariat daerah gitu ya. Jadi kalau atasnya ada pengaturannya memang di dalam Permendagri, kalau misalnya atas nama wali kota, kopnya burung Garuda, tulisan di bawahnya pemerintah kota Samarinda. Ini Bapak Ibu di bagian yang biasa mengeluarkan surat edaran untuk mengetahui terkait dengan format surat edaran, gitu ya. Jadi supaya tahu untuk terkait dengan surat edaran ini yang bisa mengeluarkan hanya Pak Wali atau Pak Sekda atas nama wali kota dan kopnya pun berbeda. Bukan kop di bawahnya ini wali kota Samarinda atau sekretariat daerah. Jadi kropnya burung Garuda, tulisannya pemerintah kota Samarinda, stempelnya stempel Sekda. Jadi yang punya kewenangan stempel itu melekat pada jabatan wali kota dan wakil wali kota gitu ya. Tapi untuk stempelnya tetap stempel Sekda, bukan stempel wali kota. Ini contoh surat edaran Bapak Ibu nih sedikit ataupun yang apa namanya yang sering membuat surat edaran. Ini seperti ini formatnya. Yang terhormatnya sudah sebelah kiri, tidak ada kata kepada, nomor, sifat karena nomor ada di sini. Surat edaran nomor tentang apa gitu ya. Nah, ini tembusan Bapak Ibu juga di perangkat daerah di kecamatan kelurahan saya beritahukan untuk tembusan bagi yang mengatasnamakan, misalnya nanti ada atas nama camat, lurah, tembusan itu harus mencantumkan pejabat yang diatasnamakan. Kalau misalnya lurah ya, atas nama lurah, atas nama camat, lalu lurah tanda tangan, tembusan harus ke camat. Gitu ya. Misalnya sekda atas nama wali kota, nanti tembusan ada wali kota Samarinda. Harus ada pejabat yang diatasnamakan kalau kita menggunakan atas nama. Ya, itu Bapak Ibu. Ini contoh edaran, ini contoh surat undangan. Ini juga di bagian, biasa di bagian lambang burung Garuda itu di bagian bawah ini ada alamat. Bapak Ibu ya, ini ada alamat di bagian bawah yang ini hanya yang khusus untuk menggunakan lambang burung Garuda ya Bapak Ibu. Kalau yang surat-surat biasa lainnya tidak perlu pakai alamat di bawahnya. Tapi kalau yang menggunakan lambang burung Garuda gitu ya, ini biasanya kopnya Pemkot Samarinda, kopnya wali kota gitu, kopnya wakil wali kota itu di bawah mat. Saya beritahukan tadi seperti saya sampaikan untuk alamat tidak ada penggunaan bahasa asing. Website ganti laman, email diganti posl, harus seperti itu. Dan Bapak Ibu yang misalnya surat itu terdiri dari dua lembar gitu ya. Itu harus menuliskan kata sambungnya di bagian kanan bawah. Ini mungkin kecil terlihat di sini. Di bagian kanan bawah ini harus menuliskan kata sambungnya. Kata sambungnya ini kata awal yang di halaman berikutnya. Jadi ini 3 tata cara, makanya saya tempatkan di sini 3 tata cara titik.
kata sambung ini dituliskan di setiap halaman gitu ya. Misalnya ada 3 halaman, ya ditulis semua kata sambungnya untuk semua halaman. Dan harus ada nomor halaman. Nomor halaman ini di bagian tengah atas. Kalau misalnya di halaman pertama kita tidak tuliskan, tapi kita tuliskan di bagian tengah atas. Ini khusus yang terdiri dari lebih dari 1 halaman. Misal Bapak Ibu ada yang kirim suratnya 2 halaman, 3 halaman gitu ya. Nah, ini harus menempatkan nomor halamannya di bagian tengah atas di halaman keduanya gitu ya. Nah, ini. Kalau kata sambung ini wajib di tiap halaman. Kata sambung bawah ini wajib di tiap halaman gitu. Untuk lampiran, misalnya Bapak Ibu ada yang lampiran tetap harus ditandatangani. Jangan ada lampiran kosong gitu, Bapak Ibu biasanya lampiran gitu ya. Tidak ada tanda tangannya lagi di bawah lampirannya itu gitu. Tetap harus ditandatangani oleh pejabat yang di surat sebelumnya siapa yang tanda tangan. Misalnya camat gitu ya, tanda tangan. Nanti di lampiran pun yang tanda tangan lampirannya Pak Camat gitu. Dan juga di lampiran diberikan nomor halamannya gitu ya. Ini surat-surat yang contoh gitu Bapak Ibu, surat undangan, surat edaran. Selanjutnya, ini tadi terkait dengan nota dinas dan memo. Bapak Ibu ya, nota dinas. Jadi Bapak Ibu Lurah yang ingin berkirim surat ke camat itu menggunakan nota dinas. Sama juga Pak Camat mau berkirim surat ke lurah karena masih lingkup satu instansi itu menggunakan nota dinas. Antar lurah satu dengan lurah lain gitu ingin menginformasikan sesuatu dengan menggunakan nota dinas, gitu ya. Kalau memo biasanya ini kita memperingatkan staf kita, Bapak Ibu. Misalnya dari ini contohnya wali kota, ini contoh kop gubernur nanti disesuaikan saja kopnya dengan kopnya Bapak Ibu. Memo itu biasanya langsung yang terhormat siapa yang Bapak Ibu tuju dan halnya apa. Biasa memperingatkan tidak masuk kerja, misalnya gitu kan ya. Ada disiplin pegawai staf misalnya kayak gitu, memerintahkan sekretaris gitu ya, sekretaris camat gitu. Pak Camat memerintahkan sekretaris camat untuk sekretarisnya memantau lagi kinerja disiplin yang ada di lingkup kecamatan itu menggunakan memo ini. Nah, ini silakan di lingkup internal masing-masing. Kalau nota dinas ini biasanya sifatnya pemberitahuan gitu ya, sesuatu, informasi, tugas fungsi. Tapi kalau memo sifatnya peringatan, arahan gitu ya, perintah gitu kepada bawahannya itu untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, ini kita menggunakan memo. Jadi jangan lagi nanti saling berkirim surat karena kemarin saya temukan gitu ya, kami temukan bahwa dalam satu dinas antar bidang itu bersurat-suratan Bapak Ibu ya, ngirim undangan bersurat-suratan gitu. Padahal cukup menggunakan nota dinas. Ini contoh format nota dinas dan ini format untuk memo. Ini media rekam pembuatan naskah dinas, kita ada yang manual dan kita juga ada yang sudah menggunakan elektronik. Itu Bapak Ibu tahu menggunakan Srikandi. Nah, kalau Srikandi ikuti fitur-fitur yang ada di dalam Srikandi. Karena juga sesuai dengan kemarin yang diinformasikan dari Kemendagri bahwa fitur-fitur yang ada di Srikandi juga sudah disesuaikan dengan pedoman terkait dengan tata naskah dinas. Ini ada yang menggunakan manual, ada yang menggunakan Srikandi gitu ya. Jadi sama sebenarnya, hanya saja Srikandi kalau biasanya kita manual menggunakan stempel, di Srikandi kita tidak perlu menggunakan stempel gitu ya Bapak Ibu. Sekarang yang perlu diperhatikan lagi jenis hurufnya Bapak Ibu, jenis huruf pada naskah dinas, semua naskah dinas. Jadi jenis huruf pada naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan ini biasanya di bagian hukum gitu ya, yaitu yang digunakan adalah Bookman All Style dengan ukuran font 12. Ini naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan tadi Bapak Ibu sudah tahu. Naskah dinas pengaturan itu ada Perda, Perwali, peraturan DPRD, lalu juga penetapan itu ada SK Kepala Daerah, lalu juga SK Pimpinan DPRD, SK Badan Kehormatan DPRD, itu semua menggunakan Bookman Out Style dengan ukuran 12. Tapi naskah dinas di luar yang saya sebutkan tadi, itu semua menggunakan Arial 12. Jadi Bapak Ibu yang selama ini belum menggunakan huruf Arial 12, silakan sekarang ke depan harus menggunakan Arial 12 untuk naskah dinas di luar naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan. Selanjutnya, jadi sudah tahu untuk jenis huruf ya Bapak Ibu. Penggunaan kertas diatur juga Bapak Ibu. Jadi yang biasa menggunakan A4, sekarang di luar naskah dinas pengaturan dan penetapan harus sebelumnya menggunakan F4, jadi di luar naskah dinas pengaturan dan penetapan itu harus menggunakan A4.
dengan gramaturnya itu paling sedikit 70 gram. Jadi kertas yang digunakan dalam penyusunan naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus itu merupakan kertas HPS ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 gram. Kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah, karena lembaran daerah dan berita daerah ini mengikuti naskah dinas pengaturan dan penetapan, gitu ya. Nih Bapak Ibu, jadi harus disesuaikan kembali. Ini sudah kita sosialisasikan tahun lalu, gitu ya, kepada Bapak Ibu semua. Hanya saja kami mengingatkan saja kembali. Ini penggunaan tinta, Bapak Ibu. Penggunaan tinta untuk pengetikan itu warna hitam. Biasakan memang ya printer kita menggunakan yang warna hitam. Untuk tanda tangan dan paraf itu biru tua. Siapapun yang tanda tangan dan paraf itu biru tua. Untuk sampel warnanya ungu. Untuk naskah dinas yang bersifat rahasia itu ada apa namanya? Ada bentuknya sendiri. Untuk stempel rahasia itu warna merah. Jadi pengetikan warna hitam, paraf dan tanda tangan warna biru, stempel warna ungu, dan stempel rahasia itu warna merah. Ya, ini penggunaan tinta. Sekarang pengaturan kop, stempel, amplop, dan map dinas. Ini Bapak Ibu yang di sekretariat daerah untuk kop. Ini kopnya untuk wali kota, wakil wali kota ini burung Garuda. Di bawahnya tuliskan nama jabatannya, lalu ada alamat di bawahnya gitu ya. Nanti alamat ditambahkan saja laman dan pos L-nya jika ada gitu. Jadi untuk yang di lingkup kopnya wali kota dan kopnya wakil wali kota gitu ya. Nah, ini kop pemerintah Kota Samarinda tadi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Naskah dinas yang atas nama wali kota itu kopnya seperti ini, berbeda dengan kop di sebelahnya gitu ya. Kalau kop di sebelahnya ini burung Garuda lalu tulisan nama jabatan, tapi kalau yang mengatasnamakan wali kota itu kopnya burung Garuda lalu nama pemerintah Kota Samarinda gitu. Nah, ini tadi seperti tadi contoh surat edaran itu sekarang kita harus ke depan harus kita sesuaikan lagi karena biasa kopnya mungkin di sekretariat bisa tanda tangan Pak Sekda gitu ya, kalau punya sekretariat daerah sekarang skopnya harus pemerintah Kota Samarinda atas nama wali kota itu untuk surat edaran. Ini kop. Ini contoh kop naskah dinas yang ada di perangkat daerah, Bapak Ibu. Ini saya kasih perangkat daerah lain, jadi Bapak Ibu sementara tidak usah mengacu yang di Perwali dulu karena ada kesalahan kami memboldkan apa namanya memboldkan nama perangkat daerah gitu ya. Jadi yang diboldkan itu nama perangkat daerahnya nih. Ini perangkat daerahnya. Kalau di Perwali kita itu nanti kita akan revisi, kami akan revisi itu pemerintahnya nih yang kami boldkan. Tapi yang benar itu di perangkat daerahnya yang diboldkan, yang ditebalkan gitu ya. Perbedaannya apa Bapak Ibu yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan gitu ya. Ini kan berbeda-beda nih. Yang diboldkan dua-duanya nih yang di atas. Kalau yang di sini di tengahnya saja ya, di sini di tengahnya saja gitu ya. Ini tidak berwarna, kalau yang sekarang kopnya berwarna gitu ya. Lalu juga yang ditebalkan adalah yang di bold itu kopnya nama perangkat daerahnya Bapak Ibu ya, kecamatan yang diboldkan ditebalkan kecamatan, ukurannya perbedaan ukurannya 3:4 gitu ya. 3:4. Nanti Bapak Ibu lihat di perwalinya jenis tulisannya dan lain-lain sudah diatur di sana. Ini kalau UPTD di bawah sini nanti kelurahan juga harus menyebutkan nama kecamatannya dulu, baru nama kelurahan gitu ya. Nah, ini di boldkan yang kelurahannya saja, nama kelurahannya saja. Gitu ya. Ini untuk KOP. Lalu untuk sampel Bapak Ibu, ini sampel wali kota, ini sampel perangkat daerah. Ini contoh di UPT gitu ya. Sama nanti di kecamatan pun nanti akan mengikuti gitu ya. Kalau perangkat daerahnya pemerintah kota Samarinda, nanti kecamatan di tengah-tengah sini, kecamatan apa. Nanti kalau kelurahan di sini, kelurahannya di sini nama kecamatannya, di sini pemerintah kota Samarinda. Jadi ini harus disesuaikan tuh ya Bapak Ibu. Sama nih mirip yang SMP gini ya. Kalau yang kelurahan ini nanti di sini tulisan kelurahan apa, di sini nama kecamatannya, di sini pemerintah kota Samarinda gitu ya. Ini contoh kok. Kalau kecamatan sama kayak perangkat daerah gitu ya. Pemerintah kota, di sini Samarindanya, di sini nama kecamatannya. Semua yang harus menggunakan logo, tidak lagi kita menggunakan kode-kode gitu ya Bapak Ibu, tidak diperkenankan lagi. Semua harus menggunakan logo Pemkot dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di sekretariat ini bertanggung jawab terhadap penggunaan stempel. Makanya penggunaan stempel ini siapa yang megang stempel nih
di SK-kan gitu ya, SK-kan oleh kepala atau ditugaskan bisa jadi surat tugas gitu ya dari kepala perangkat daerah untuk terkait dengan penggunaan sampel ini. Siapa yang menyimpan dan bertanggung jawab terhadap sampel. Nah, ini harus ada gitu ya penanggung jawabnya. Itu biasanya di sekretariat daerah, sekretariat di masing-masing unit kerja atau perangkat daerah. Ini untuk sampel, ini untuk KOP. Jadi Bapak Ibu, KOP ini untuk perangkat daerah itu berwarna coklat tua. Jadi jangan ada lagi perangkat daerah menggunakan KOP berwarna putih. Ini hanya untuk wali kota Samarinda gitu ya. Untuk perangkat daerah KOP-nya berwarna coklat tua. Gitu. Dan tidak usah KOP itu distempel Bapak Ibu ya, karena kebiasaan kita KOP mau berkirim surat ke perangkat daerah itu pakai distempel, itu tidak usah lagi karena juga stempel hanya bisa di bagian dalam isi surat saja, tidak usah di apa namanya dicantumkan di bagian depan amplop. Ini untuk eh, amplop maksudnya Bapak Ibu ya. Amplop sudah, ini map Bapak Ibu pengaturan terkait dengan map. Bisa dilihat gitu ya. Kalau misalnya ada map kelurahan, nanti harus nama Pemkot dulu, kecamatan apa, kelurahannya di sini. Kita tidak mengatur warna, Bapak Ibu silakan untuk warna diatur tersendiri, tapi kita mengatur formatnya. Nah, ini seperti ini. Ini kop. Nanti bisa dilihat ada di bagian lampiran pewali. Sekarang terkait dengan paraf. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan lagi menggunakan paraf searah jarum jam, gitu ya. Yang digunakan adalah paraf berbentuk matriks. Mau itu yang memaraf satu orang, mau yang memaraf dua orang, bentuknya matriks, tidak lagi searah jarum jam. Jadi paraf itu ada dua Bapak Ibu, ada paraf hierarki dan ada paraf koordinasi. Silakan nanti disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan isi surat, substansi surat gitu ya. Kalau paraf hierarki ini biasanya mulai dari yang mengonsep surat sampai ke atas sebelum penandatangan surat gitu ya, per jenjang itu paraf hierarki. Tapi kalau paraf koordinasi biasanya ini melibatkan instansi-instansi lain di luar perangkat daerahnya Bapak Ibu yang juga apa namanya terlibat dalam isi substansi surat. Seperti contohnya kemarin kami surat pengajuan TPP ke Kemendagri, itu kami diminta para koordinasi itu harus ada tanda tangan BPKAD, harus ada tanda tangan inspektorat, harus ada tanda tangan BKPSDM, itu namanya para koordinasi gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau paraf terkait dengan hierarki, nah ini mulai dari yang bertanggung jawab, jadi hati-hati dengan yang memaraf surat karena bertanggung jawab terhadap muatan isi atau substansi surat, isi surat gitu ya Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar paraf, jadi harus dibaca juga terkait dengan isi surat tersebut gitu. Jadi misalnya pelaksananya di kelurahan pelaksana siapa gitu, terus yang memarah kasih apa gitu ya, kasih pemerintahan, selalu juga sekretarisnya misalnya mau dimasukkan dalam paraf, lalu nanti yang tanda tangan misalnya lurah seperti itu. Nah, ini para hierarki. Kalau para koordinasi biasanya ini di level perangkat daerah gitu ya, atau di level sekretariat daerah yang menggunakan para koordinasi. Ini jadi tidak ada lagi yang menggunakan paraf searah jarum jam gitu ya, paraf tanda tangan yang searah jarum jam, semua harus dalam bentuk matriks. Sekarang tanda tangan ini ada tanda tangan basah, saya tidak panjang, ada tanda tangan elektronik, itu biasanya menggunakan TPE, itu di Serikandi gitu ya. Ini langsung saja lanjut. Ini yang sangat-sangat krusial saya harus jelaskan Bapak Ibu, khususnya di bagian di lingkup Setda gitu ya, terkait dengan penandatanganan. Penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan tidak menggunakan gelar, gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya membuat surat gitu ya, membuat ini di bagian hukum biasanya ya, SK gitu ya. Nah itu tidak menggunakan gelar, gitu ya. Yang menandatangani pengaturan penetapan kan ini hanya Pak Wali Kota gitu ya. Jadi itu tidak menggunakan gelar. Dan Pak Wali pun kalau menggunakan nama wali kota hanya namanya saja Bapak Ibu, tidak menggunakan gelar, tidak menggunakan haji, hanya misalnya Wali Kota Samarinda Andi Harun gitu aja. Termasuk Pak Wawali misalnya ada tanda tangan Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi gitu misalnya, atau nama beliau Rusmadi Wongso. Lalu juga Pak Sekda tanda tangan, juga sekretaris daerah misalnya gitu. Hero Mardhani Satiawan. Nah, hanya seperti itu. Nah, untuk naskah dinas pengaturan penetapan tidak menggunakan gelar. Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus menggunakan gelar. Kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Jadi Bapak Ibu camat, lurah gitu ya, yang punya kewenangan untuk menerbitkan surat
dinas di luar pengaturan penetapan ini semua harus menggunakan gelar. Kita gelar semua lengkap ya, kecuali piagam, sertifikat, surat tanda tamat pendidikan pelatihan. Nah, itu tidak menggunakan gelar. Tapi piagam, sertifikat dan STTPL ini pun ada instansinya yang boleh mengeluarkan dan dia itu ada di dalam lampiran surat. Gitu Bapak Ibu. Jadi khusus yang tidak menggunakan gelar ini khusus sekda, wali kota, wakil wali kota. Selebihnya menggunakan gelar, nama gitu ya, NIP, golongan, pangkat itu lengkap. Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat selain kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekda menggunakan gelar, NIK, dan pangkat golongan ini saya sebutkan tadi. Di luar Pak Wali, Wawali, dan sekda semua lengkap. Gelar, pangkat, golongan, NIP ditulis. Lalu bagaimana dengan PJ gitu ya, PLH, PLT gitu. Nanti mengikuti dia. Kalau misalnya PJ-nya PJ kepala daerah gitu ya atau PLT kepala daerah dia tidak menggunakan gelar. Sama misalnya PJ Sekda, PLT Sekda gitu ya. Dia tidak menggunakan gelar. Misal Pak Sekda misalnya gini. PLH sekretaris daerah gitu ya. Ini asisten ditunjuk asisten administrasi umum. PLH sekretaris daerah nanti nama Pak Ali tidak menggunakan gelar gitu ya. Kecuali atas nama. Kalau atas nama tetap harus lengkap ditulis. Mulai dari gelar, pangkat, golongan, sama NIP-nya tetap. Tapi kalau untuk PJ, PLT, PLH, Sekda, ataupun wali kota, wakil wali kota itu tidak menggunakan gelar. Jadi masih ada yang salah kemarin gitu ya. PLH sekretaris daerah misalnya Pak Ridwan Tasa itu masih disebutkan gelarnya. Tapi tidak lagi disebutkan gelarnya kalau dia selaku PLH Sekda. Siapapun PLH Sekda, PLT Sekda, mau itu dari kabak, mau itu dari asisten, tidak menggunakan gelar. Ini penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara sudah tadi ya tidak menggunakan gelar, NIK, dan pangkat daerah. Ini sama yang dibawa untuk pejabat dan pelaksana harian Sekda juga tidak menggunakan gelar, NIK, dan pangkat. Misalnya ada kabak jadi PLH Sekda gitu ya atau PLH kalau PLH asisten masih menggunakan apa namanya gelar gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke jadi PLH Sekda misalnya gitu biasanya Pak asisten itu sudah tidak lagi menggunakan gelar. Jadi paham Bapak Ibu ya yang terkait ini biasanya ini banyak di lingkup sekretariat daerah gitu yang masih kemarin kita temukan salah penggunaannya gitu ya. PLH Sekda masih ditambahkan gelarnya di situ, NIP-nya, pangkatnya. Padahal sudah tidak lagi. Jadi siapapun yang jadi PLH Sekda itu sudah tidak menggunakan khusus Sekda ya Bapak Ibu sama wali kota sudah tidak menggunakan gelar NIP, pangkat, golongan, hanya namanya saja. Ini contohnya penulisannya. Ini yang sudah tidak berlaku lagi nih yang di atas. Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Nanti tolong dicermati masing-masing. Ini juga termasuk di kecamatan, di kelurahan supaya tahu. Kalau kita menyebutkan, ini khusus kepala daerah dulu ya Bapak Ibu. PLT kepala daerah, misalnya PLT Wali Kota Samarinda, nanti siapa yang ditunjuk misalnya sekretaris daerah. Tapi yang terbaru tidak lagi. Kalau di bawah PLT, semua nih, di bawah PLT itu hanya nama jabatan PLT-nya. Nama jabatan definitifnya, nama jabatan orang itu sudah tidak disebutkan lagi. Gitu ya. Misal PLT eh, camat gitu ya. Ini langsung saja namanya siapa, tapi harus lengkap. Harus lengkap kalau camat. Kalau ini hanya untuk kepala daerah, sekda, ini penggunaannya. Tapi kalau misalnya camat, contohnya masuk di sini. Tetap harus ditulis namanya siapa ini kurang turun ke bawah ini pembina utama mudanya nih ke bawah namanya siapa gitu ya lalu juga pangkat golongannya NIP-nya tapi tidak disebutkan lagi nama jabatan definitifnya misalnya PLT misalnya PLT ini juga berlaku untuk PLH ya Bapak Ibu tidak hanya PLT PLH Camat Samarinda Ilir misalnya sekretaris kecamatan itu nggak disebutkan lagi sekretarisnya jadi langsung namanya siapa pangkatnya apa lalu juga NIP-nya tapi kalau dia PLT Sekda PLT kepala daerah itu hanya nama saja karena ada kekhususan Bapak Ibu ya untuk Sekda wali kota wakil wali kota itu tidak menggunakan NIP pangkat golongan tapi yang lain semua tetap hanya saja pada saat kita menuliskan PLT pada saat kita menuliskan PLH tidak lagi sudah menyebutkan nama jabatan definitif di bawahnya tapi kalau atas nama tetap hanya PLT, PLH, PJ, PJS tidak lagi menyebutkan nama jabatan definitif.
Kalau atas nama tetap harus menyebutkan. Atas nama sekretaris daerah, asisten administrasi umum. Nah, itu tetap harus disebutkan. Tuh. Ini contoh yang lainnya, PJ Wali Kota Samarinda nanti langsung atas namanya siapa, PLT Kepala Dinas juga langsung nama, tidak lagi menyebutkan jabatannya siapa, itu mau kabid yang jadi PLT-nya atau sekretaris yang jadi PLT-nya, langsung saja nama lengkap, gelar pangkat gitu ya, tidak disebutkan. PLH Sekda juga nama lengkap tanpa gelar, kalau yang Sekda, PLH Kepala Dinas gitu ya, juga tidak menyebutkan lagi jabatan definitif, langsung saja namanya, gelar NIP, ini juga contoh yang lain. Nah, kalau penulisan, apa beda untuk penulisan atas nama dan UB, Bapak Ibu? Ini pelimpahan kewenangan terkait dengan penulisan surat. Kalau atas nama gitu ya, ini atas nama ini biasanya satu tingkat gitu ya, jabatan satu tingkat di bawahnya. Tapi kalau UB ini dua tingkat di bawahnya. Makanya kemarin masih banyak gitu yang berkirim surat misalnya dari bagian langsung menuliskan kepala bagiannya gitu. Dia harus tetap gitu ya, menuliskan dulu misalnya atas nama sekretaris daerah Kota Samarinda, asisten di mana dia berada, lalu UB, kepala bagian, baru dia bisa menggunakan stempel. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan stempel sekretariat daerah. Jadi harus UB ini dua tingkat di bawah. Kalau atas nama ini satu tingkat di bawah. Jadi ya, satu tingkat, satu level di bawah jabatan pimpinannya gitu. Jadi jangan ada lagi nanti misalnya dari bagian menuliskan tanda tangan kabak. Makanya biasanya di bagian organisasi itu kalau misalnya saya tanda tangan selalu ada atas nama Sekda, asisten administrasi umum, UB, kepala bagian organisasi, nama lengkap, gelar, pangkat, dan NIP-nya. Atau atas nama sekretaris daerah langsung kabak juga tidak boleh Bapak Ibu ya, harus ada UB. Jadi atas nama ini biasa satu level di bawah dan itu harus dituliskan lengkap jabatan definitifnya. Kalau PLT, PLH, PJ ini kan nggak ada nih di bawahnya, tapi kalau atas nama tetap harus ada dan nama lengkap, gelar, pangkat, NIP-nya juga harus lengkap. Ini contoh tadi yang penggunaan atas nama sekretaris daerah, asisten apa, nama, pangkat, golongan NIP-nya ditulis lengkap. Ini hanya D-nya ini kurang masuk nih, harus ke ujung nih D-nya. Kalau yang mengatasnamakan, ini ketentuan tadi, tembusan yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan. Artinya kalau kita atas nama Sekda, tembusannya harus ada satu sekretaris daerah gitu ya. Atau lurah menulis apa namanya surat gitu misalnya gitu ya. Itu atas nama camat misalnya gitu. Nah, ini tembusannya harus ada camat gitu. Lalu tembusan berada pada posisi bagian kiri bawah pada naskah dinas, diikuti tanda baca titik 2, tembusan titik 2, tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan arsip atau istilah sejenisnya. Jadi banyak sekali gitu ya di bagian tembusan itu masih menuliskan kata arsip gitu ya sebagai laporan. Nah, itu sudah tidak perlu lagi. Jadi tembusan titik 2 langsung saja nggak usah pakai kata yang terhormat lagi. Satu siapa saja yang mau ditembuskan, dua siapa, tiga siapa. Dan tidak pakai titik koma, titik koma, titik koma di belakang nama jabatan yang ditembuskan ya Bapak Ibu. Cukup titik saja. Gitu. Ini untuk terkait dengan ini penggunaan UB di atas. Jadi kalau misalnya kepala bagian ada yang ingin menandatangani surat sesuai dengan kewenangannya gitu ya. Nah, ini atas nama dulu, baru asistennya, baru UB, baru nama kabaknya. Ini pengamanan naskah dinas, biasanya ini biasa ditempatkan di amplop ini Bapak Ibu, dan biasa yang kita tempatkan ini hanya yang sifatnya rahasia, sangat rahasia. Mungkin di beberapa perangkat daerah gitu ya, atau biasa kebanyakan di BKPSDM ini, yang surat rahasia, sangat rahasia itu ada stempelnya sendiri yang berwarna merah. Kalau yang lainnya ini jarang sekali kita gunakan untuk keamanan naskah dinas gitu ya. Sekarang terkait dengan pengendalian naskah dinas masuk, ini seperti biasa, Bapak Ibu untuk unit penerima menindaklanjuti naskah dinas yang diterima, terus mengagendakan, mengklasifikasikan, mendistribusikan ke unit pengelola, nanti unit pengelola akan menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi dan arahan pimpinan, lalu nanti unit tata usaha mengarsipkan. Ya, ini untuk naskah dinas masuk. Perbedaan mendasar yang lainnya untuk pengendalian naskah dinas keluar, Bapak Ibu, selain yang sehari-hari kita lakukan adalah bahwa pengendalian naskah dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui sekretariat daerah. Jadi Bapak Ibu bagian supaya tahu gitu ya, bahwa perangkat daerah gitu yang akan berkirim surat ke luar instansi, baik itu ke kementerian, ke provinsi, dan lain-lain, itu harus satu pintu melewati sekretariat daerah. Ya.
Nah, itu harus satu pintu melalui yang minimal tanda tangan Pak Sekda, atau Pak Sekda nanti melimpahkan ke siapa yang tanda tangan, misalnya atas nama Sekda, eh, asisten terkait, nah itu yang tanda tangan. Jadi bukan perangkat daerahnya kalau berkirim surat lintas instansi, walaupun itu ditujukan ke sama-sama dinas, misalnya dinas Kominfo kota ke dinas Kominfo provinsi, tetap harus satu pintu di sekretariat daerah. Itu pengaturan baru terkait dengan eh, tata naskah dinas ini. Nah, ini Bapak Ibu yang bagian terakhir yang saya sampaikan, pembagian kewenangan penandatanganan naskah dinas. Nanti bisa dilihat di masing-masing perwalinya. Ini wali kota bisa tanda tangan apa saja, wakil wali kota tanda tangan apa saja, lalu atas nama wali kota dia bisa menandatangani apa saja. Ini ada di bagian sebelah kanannya, nanti kita sampai ke masing-masing. Sekretaris daerah, Bapak Ibu yang di bagian harus tahu Pak Sekda boleh tanda tangan apa saja ini. Lalu atas nama wali kota apa? Karena di bagian sini nggak ada keputusan boleh sekda gitu ya, tapi atas nama wali kota. Keputusan, surat edaran gitu ya, surat dinas, surat keterangan, surat izin, surat perintah tugas. Nah, ini atas nama wali kota bisa dia. Kalau di sini dia bisa tanda tangan, beliau bisa tanda tangan. Nah, ini bisa langsung Pak Sekda. Tapi ada beberapa juga yang beliau bisa atas nama wali kota untuk menandatangani naskah dinas tersebut. Ini sama Pak Asisten, ini atas nama Sekda, surat dinas. Jadi Pak Asisten tidak langsung nanti berkirim surat ke perangkat daerah lain di bagian gitu ya. Misalnya tanda tangan asistennya itu langsung saja menuliskan asisten gitu ya. Tanda tangan di bagian bawah asisten administrasi umum gitu misalnya. Langsung nama Pak Ali Fitri dan gelar lengkap, tapi harus atas nama Sekda. Karena surat dinasnya hanya boleh Sekda nih. Asisten hanya boleh ini saja. Nota dinas, lembar disposisi, telahan staf, laporan, surat pengantar, notula, memo. Ini asisten. Selebihnya bisa, tapi atas nama Sekda. Berikutnya ini kepala perangkat daerah, kepala bagian. Nah, ini juga ada diatur kepala bagian di lingkup Sekda, bisa surat dinas gitu ya, surat keterangan, surat perintah, surat izin, surat perjanjian, surat tugas, surat perjalanan dinas, surat kuasa. Ini yang atas nama Sekda gitu ya, bisa di dalam sini juga diatur gitu. Tapi biasanya kalau kita keluar lingkup instansi itu surat dinas atas nama Sekda. Ini yang sekretaris perangkat daerah, maksudnya ini termasuk di sekretaris OPD gitu ya, atas nama kepala perangkat daerahnya. Ini dalam hal kalau misalnya ini surat-surat dinas ini dia di apa namanya di PLH kan, PLT kan gitu ya. Eh, Surat-surat apa saja juga yang bisa ditandatangani ini ada di sini, ada di samping. Ini kepala bidang, kepala UPT, nanti kecamatan, ini camat, Bapak Ibu. Ini camat, surat yang bisa ditandatangani apa saja dan atas nama wali kota, keputusan dan surat edaran gitu ya. Hanya atas nama wali kota nih. Naskah dinas keputusan ditandatangani camat atas nama wali kota hanya untuk keputusan RT. Tapi bisa karena camat termasuk perangkat daerah itu mengeluarkan menerbitkan SK yang lain atas nama wali kota kalau itu terkait dengan substansi internal perangkat daerahnya. Gitu ya. Tugas-tugas terkait dengan internal perangkat daerahnya. Ini sudah ada diatur di bagian sini Bapak Ibu. Nih, termasuk di sini. Nih, atas nama wali kota bisa camat selain Pak Sekda tadi surat edaran tapi pakai Pemkotnya, pakai lambangnya Pemkot Samarinda. Ini lurah, Bapak Ibu bisa perhatikan, lurah, kasih, dan staf. Lurah, kasih, dan staf nih bagian sebelah kanan. Lurah hanya boleh nota dinas, telahan staf, dan laporan. Hanya boleh 3 surat ini. Hanya boleh 3 tata naskah dinas ini. Selebihnya bisa, tapi atas nama camat. Surat dinas, surat keterangan, surat perintah, surat undangan, surat panggilan. Nah, ini bisa. Lalu kasih, kabak, kasubag, sama nota dinas, telahan staf, laporan, surat perintah hanya saja atas nama kepala bagian, bidang, atau atas nama sekretarisnya, sekretaris camatnya gitu ya. Itu surat perintah, nota dinas, dan daftar hadir. Ini pelaksana, staf, di tempat Bapak Ibu bisa apa saja, nota dinas, mereka bisa mengajukan nota dinas gitu ya, bisa ada masukan-masukan dari staf kepada pimpinan di atasnya, silakan, lalu telahan staf, dan laporan. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan lagi kembali eh, kewenangan-kewenangan untuk penandatanganan eh,
naskah dinas apa saja yang boleh Bapak Ibu tanda tangani karena kita masih menemukan gitu ya lurah ini menerbitkan apa namanya SK kayak gitu ya tetap harus satu pintu di kecamatan nanti camat atas nama wali kota. Tuh. Lalu juga kecuali SK-SK di luar ketentuan jabatan camat misalnya ya SK-SK terkait dengan pengelolaan keuangan Bapak Ibu ya selaku PPTK mungkin itu silakan saja tapi kalau SK-SK kedinasan yang terkait dengan diatur dalam tata naskah dinas itu harus melewati kecamatan gitu. Ini terkait pembinaan pengawasannya jelas nanti di pusat itu ada Mendagri dan Andri yang membina, di provinsi ada gubernur, nanti di daerah juga ada dari bagian organisasi dan juga di Dinas Perpustakaan dan Arsip gitu ya untuk terkait dengan visi kearsipan. Ini nanti kita akan share Bapak Ibu terkait dengan materi. Jadi mungkin kita diskusi saja Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat juga baik dari kecamatan, kelurahan gitu ya. Mungkin ada penyampaian materi saya yang kurang jelas gitu ya. Nanti silakan ditanyakan saja. Ini saya stop screen dulu. Silakan Bapak Ibu raise hand ya jika yang ingin bertanya. Silakan Agatha nanti disampaikan kepada Bapak Ibu dari kecamatan, dari kelurahan atau mungkin dari bagian yang hadir pada hari ini. Sambil saya cek kolom chat ya Bapak Ibu karena ada yang bertanya juga di kolom chat. Jika ingin bertanya langsung saja Bapak Ibu present, saya persilakan. Terdengar Bu, mohon izin. Untuk materi nanti akan kita share Bapak Ibu ya. Nanti kita akan share setelah selesai acara. Mohon izin terdengar suara saya Bu. Dari mana Pak? Mohon izin saya dari Kelurahan Karanganyar. Ya silakan Pak. Ya dari Kelurahan Karanganyar ingin penjelasan aja. Jadi saya bertanya kewenangan kelurahan ini terkait naskah dinas ini apa saja Bu? Karena kelurahan ini kan ada mengeluarkan SK semacam SK Karang Taruna, lembaga-lembaga yang ada di bawah kelurahan, dan juga seperti edaran semacam edaran gotong royong dan sebagainya. Jadi kami ingin lebih spesifikasi terkait kewenangan kelurahan terkait tata naskah ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, ini saya share lagi Pak. Ini ya. Tadi sudah saya jelaskan di bagian akhir ya Pak ya sebenarnya. Ini. Ini Pak ya tadi dari Karanganyar ya Pak, dari Kelurahan Karanganyar. Lurah ini dalam jabatan yang sebagai lurah hanya boleh nota dinas, hanya boleh telaah staf dan laporan. Jadi hanya boleh nota dinas, telaah staf dan laporan. Bahkan surat pun bisa, tapi harus ada atas nama camat. Nanti tembusannya Pak Camat. Jadi nanti di bagian bawah atas nama camat, misalnya atas nama camat Sungai Kunjang gitu ya. Lurah, misalnya Lurah Karanganyar, baru bisa tanda tangan surat dinas. Ini kewenangan terkait dengan surat dinas gitu ya. Karena lurah dalam jabatan sebagai lurah bukan atas nama ini. Itu hanya boleh nota dinas. Misalnya Bapak ingin bersurat ke Bu Camat gitu ya. Ingin menyampaikan sesuatu ke Bu Camat terkait tugas fungsi itu menggunakan nota dinas dengan menggunakan surat dinas. Karena lingkupnya masih internal. Kecuali lurah gitu ya bersurat tapi harus atas nama camatnya ke dinas tertentu. Nah, itu silakan menggunakan surat dinas. Tapi kalau masih dalam lingkup instansinya menggunakan nota dinas. Ini yang dimaksud nota dinas. Lalu telaan staf gitu ya Bapak, ini biasanya kan terkait dengan analisis pertimbangan gitu ya, apa yang ingin disampaikan kepada atasan buat memberikan masukan gitu ya,
atau untuk menindaklanjuti suatu permasalahan yang ada di lingkup internal kelurahan, itu telah staf, tahu ya, advis dulu ya namanya ya. Lalu juga laporan. Nah, ini ada tiga. Inilah saja yang diatur untuk naskah dinas yang boleh dikeluarkan oleh lurah. Lurah bisa, tapi harus atas nama camat ini. Surat dinas, surat keterangan, surat perintah, surat undangan, dan surat panggilan. Lalu SK di mana? SK itu hanya boleh wali kota. Tapi camat bisa menerbitkan SK kalau atas nama wali kota. Nanti ada lagi misalnya SK terkait tadi Karang Taruna di kelurahan ini gitu ya. Bapak tetap harus mengajukan ke kecamatan, Pak. Nanti Pak Camat yang tanda tangan atas nama wali kota. Jadi jelas Pak ya. Itu. Karena ini peraturan Mendagrinya seperti ini. Dan berlaku se Indonesia gitu Pak ya. Berlaku di seluruh Indonesia seperti ini. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Karena ada kewenangan-kewenangan dari Bapak Ibu Lurah dan Bapak Ibu Camat untuk menandatangani naskah dinas. Mungkin itu Pak. Yang lain ada Bapak Ibu. Ini saya stop dulu. Nah, ini tadi di chat ini terkait dengan yang saya tanyakan tadi ya, kebanyakan. Ada lagi kecamatan atau kelurahan atau mungkin dari Bapak Ibu yang ada di bagian gitu ya. Bagian Abang, nanti materi akan kita share. Mugirejo silakan. Raise hand Baik, Mugirejo. Silakan Kak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk surat-surat keterangan dari kelurahan, kalau pembuatan dari kelurahan sendiri mungkin tidak akan bermasalah, Bu, karena kami bisa mencontoh. Namun kami ada melalui aplikasi dari Kominfo. Nah, bagaimana itu, Bu? Karena ada kelihatannya beberapa itu pakai garis Belum sesuai. bawah. Ya. Nah, jadi mungkin dari organisasi bisa berkoordinasi dengan Kominfo menyangkut si penduk kelurahan sehingga data-data format bisa sesuai dengan apa yang ditentukan. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, itu memang yang akan kita tindak lanjuti dari bagian organisasi memang akan kami koordinasikan Pak ya terkait dengan format yang ada di aplikasi e-kelurahan Pak ya, gitu ya, karena memang masih tidak sesuai. Nanti kita akan komunikasikan dengan Dinas Kominfo. Terima kasih dari Ugirejo atas masukannya, karena memang itu memang rencana kami Pak, akan mensesuaikan yang terkait dengan format atau bentuk naskah dinas yang ada di aplikasi e-kelurahan. Gitu. Karena kemarin juga kita cek, ternyata masih tidak sesuai dengan peraturan di tata naskah dinas kita. Baik, ada yang lain Bapak Ibu sebelum saya ke kolom chat room? Silakan raise hand saja, ya sampai nanti Bapak Ibu setelah ini gitu ya masih ada yang belum jelas gitu. Nanti silakan saja. Nanti kalaupun masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke bagian organisasi, tidak hanya ke saya, nanti bisa juga dengan staf di bagian organisasi karena semua staf mengikuti juga 2 hari ini terkait dengan pelaksanaan sosialisasi ini gitu ya. Khususnya ini ada yang tanya dari Dadi Mulia, khususnya di kelurahan tanda tangan elektronik digunakan untuk jenis surat apa saja. Selama sejauh ini sesuai dengan pernah kita keluarkan dari edaran dari bagian organisasi itu sifatnya yang biasa Pak ya, masih sifatnya yang surat-surat jenis biasa gitu ya untuk tanda tangan elektronik, termasuk yang di aplikasi e-kelurahan juga menggunakan TPE gitu ya. Ini untuk tadi yang ditanyakan Dadi Mulia gitu.
Dan di Capil juga ada kekhususan untuk semua naskah dinas dikeluarkan di Capil juga menggunakan TTE gitu ya. Selebihnya Bapak Ibu bisa menggunakan TTE kalau sudah terdaftar gitu ya, tanda tangan elektroniknya yang dikeluarkan oleh BSSN gitu untuk menggunakan jenis-jenis surat biasa gitu ya, surat dinas-dinas atau surat dinas khusus yang biasa. Yang sudah diatur tadi Pak ya, ada yang korespondensi, ada yang naskah dinas khusus gitu. Bolehkah ada paraf di samping jabatan, misalnya lurah sebelum tanda tangan? Tidak boleh ada lagi paraf yang bentuknya searah jarum jam. Itu masuk dalam kategori yang paraf paraf searah jarum jam ya Pak ya. Tetap harus bentuknya matriks, walaupun yang tanda tangan di paraf hanya satu orang, bentuknya matriks. Eh, seperti tadi contoh yang sudah saya sampaikan. Tadi dikatakan untuk piagam ada bagian khusus yang buat dalam arti OPD tidak diperkenankan membuat piagam kegiatan tertentu. Iya Pak, dilihat kembali kewenangannya. Piagam ada di mana? Misal ada di camat gitu ya. Nah, itu berarti camat yang mengeluarkan. Karena ketentuannya seperti itu Pak. Di Kelurahan Pasar Pagi gitu ya. Saya dari bagian Kesra, yang saya tanyakan untuk penggunaan KOP, kalau kegiatan itu berupa kegiatan dan yang bertanda tangan Bapak Wakil Wali Kota mohon arahannya. Nanti Bapak Ibu cek dulu kewenangan Bapak Wakil Wali Kota itu untuk surat dinas apa saja. Nih Bapak yang di bagian Kesra ya. Cek dulu di bagian lampiran, Bapak Wakil Wali Kota itu boleh menandatangani surat dinas apa saja. Jika memang ada masuk dalam penandatanganan surat, silakan pakai KOP. Wakil wali kota kan ada tuh tadi sudah dikasih contoh kopnya lambang burung Garuda baru wakil wali kota gitu ya. Kalau memang ada kewenangan untuk penandatanganannya di situ, nanti silakan pakai kop. Kalau tidak ada kewenangan penandatangannya di situ atas nama wali kota bisa menandatangani apa? Nanti dilihat lagi. Tuh. Berarti kalau nggak ada lagi berarti memang kewenangannya itu ada di mungkin di wali kota saja gitu. Nanti dilihat di apa di lampirannya. Untuk formatnya ya Pak. Untuk memo dan nota dinas tidak memakai nomor surat keluar ya. Berarti disilakan dilihat ini Pak, dilihat di formatnya. Kalau ada penggunaan nomor berarti menggunakan nomor gitu ya. Kecuali tidak ada di situ tertulis nomor. Kita cek kembali untuk memo dan nota dinas. Oh, tadi nih, ini ada nomor, berarti menggunakan nomor untuk nota dinas gitu ya. Nah, kecuali yang memo. Kalau yang nota dinas ini masih menggunakan nomor, yang memo tidak. Gitu ya. Jadi sesuai dengan format tata naskah dinasnya. Piagam untuk lomba MTQ tingkat kecamatan, apakah tanda tangan? Kalau misalnya ada kewenangan camat tanda tangan di situ, silakan. Kalau tidak ada, berarti kan atas nama wali kota, gitu ya. Untuk lomba MTQ ini ya, piagamnya. Kalau lurah kan tidak ada tadi, penandatanganan untuk piagam. Kalau misalnya camat pun tidak ada, berarti di atas nama wali kota, gitu ya. Habis ya di chat ya, kayaknya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan.
Dari bagian hukum, mohon izin untuk penjelasan tata naskah lembaran daerah dan berita daerah karena tidak sesuai dengan tata naskah pembentukan produk hukum daerah Permendagri 80 tahun 2015. Nah, nanti dicek kembali ini karena kalau untuk terkait dengan produk hukum, karena pengaturan tata naskah dinas ini saya sampaikan sesuai dengan informasi dari Kemendagri ini sudah sinkronisasi baik dengan Kementerian Keuangan untuk yang terkait dengan format perjalanan dinas gitu ya, baik juga dengan ANRI maupun terkait dengan yang lain-lainnya gitu. Kayak mereka tidak mengatur lagi untuk format tata naskah dinas SK, Perda gitu ya atau kada gitu ya, karena sudah diatur sendiri terkait dengan produk hukum. Nah, untuk lembaran daerah gitu ya, ini seharusnya sudah mengacu pada Permendagri 80 gitu ya. Tapi kalaupun tidak mengacu, nanti kami harus lihat dulu nih di bagian apanya yang tidak mengacu dengan Permendagri 1 tahun 2023 gitu. Nanti kita bagian hukum nanti tersendiri saja gitu ya. Karena selalu kami sesuai dengan arahan dari Mendagri kemarin itu semua sudah disesuaikan dengan kementerian atau lembaga terkait yang mengeluarkan pengaturan terkait dengan tata naskah dinas di masing-masing kementeriannya gitu. Nanti kita akan lihat lembaran daerah, kemarin juga kalau tidak salah ada dari staf bagian hukum ke bagian organisasi gitu ya untuk menyesuaikan. Kalau itu tidak diatur dalam Permendagri yang terkait dengan apa namanya produk hukum, berarti mengikuti ini gitu ya. Tapi kalau itu memang diatur dengan Permendagrinya, berarti ngikutin Permendagri yang terkait dengan produk hukum daerahnya. Gitu aja. Untuk berkas peng-SPJ-an, apakah harus sesuai dengan tata naskah dinas juga? Nanti Bapak Ibu melihat untuk peng-SPJ-an ini apakah ada yang pengaturannya diatur dalam formatnya nih Bapak Ibu, formatnya diatur dalam perwalinya. Kalau tidak ada berarti menggunakan format yang ada di SPJ saja. Format terkait dengan pertanggungjawaban keuangan saja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada format-format yang diatur dalam perwali, mengikuti yang di perwali tata naskah dinas. Kecuali memang karena pertanggungjawaban keuangan kan ada sendiri pengaturannya gitu ya Bapak Ibu, ada formatnya sendiri gitu. Nanti mengikuti jadi sepanjang itu ditetapkan gitu ya, entah dari kementerian atau dari lembaga lainnya, itu silakan gunakan. Gitu. Tapi kalau tidak ada berarti mengacunya kepada Perwali Tata Naskah Dinas. Untuk surat yang ditandatangani lurah atas nama camat harus koordinasi dengan camat dulu sebelum membuat surat atau camat langsung dikasih tembusan aja Bu. Sebaiknya ya dikoordinasikan karena kan atas nama camat. Bisa saja tidak harus ke camat, ke sekcam, kita akan membuat surat ini nih atas nama camat, itu by phone misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang sifat-sifatnya krusial gitu kan, itu tetap harus koordinasikan ke kecamatan. Sebaiknya dikoordinasikan. Ada lagi Bapak Ibu, saya coba buka kewenangan lagi ya. Ini saya buka Permendagri-nya nih. Ini Kemendagri-nya lurah, ini hanya boleh ini saja ya Bapak Ibu. Lalu camat, kita lihat camat. Nah, surat dinas, surat keterangan, surat perintah, surat izin, surat janjian, surat tugas, surat perjalanan dinas, surat kuasa, bahkan piagam tidak ada di camat. Berarti makai ke perangkat daerah, Bapak Ibu. Ini nanti bisa dilihat di Perwali. Kalau misalnya di Perwali kita agak kurang jelas untuk format, nanti juga bisa ke Permendagri 1 tahun 2023. Itu terkait dengan eh, formatnya yang lebih jelas. Itu ya Bapak Ibu.
Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri untuk kegiatan kita pada hari ini, nanti silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan gitu ya di luar sesi ini, di luar forum ini, nanti bisa langsung ke staf di bagian organisasi gitu ya, atau bisa ke saya juga langsung bisa Bapak Ibu. Yang jelas surat-surat yang biasanya Bapak Ibu keluarkan nanti harus disesuaikan lagi sudah formatnya, tidak lagi menggunakan format yang lama gitu ya. Lalu juga terkait dengan bentuk susunan formatnya, nah itu dilihat kembali, jangan sampai salah gitu ya. Karena ini beberapa kali Pak Sekda sendiri ini banyak nge-WA gitu ya, memfotokan gitu. Ini surat dari PPD betul apa enggak gitu formatnya seperti ini gitu. Makanya diminta juga kemarin kami untuk mensosialisasikan kembali pada saat forum rapat gitu ya. Awalnya juga minta secara langsung untuk kita lakukan sosialisasi kembali terkait dengan pengaturan tata naskah dinas kita yang baru ini. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi mungkin ya, saya pikir sudah cukup jelas. Silakan dibaca perwalinya. Nanti juga kita share materinya dan Bapak Ibu nanti silakan menyesuaikan gitu ya dengan baik penggunaan kop, penggunaan stempel, penggunaan map, formatnya, penulisan-penulisan tadi nanti disesuaikan lagi. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang masih kurang atau hal-hal yang kurang berkenan pada saat penyampaian saya mulai dari awal hingga akhir kegiatan ini. Nanti saya kembalikan kepada Agatha ya, gitu ya, untuk menutup kegiatan ini gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan Bapak Ibu. Agatha. Ya, siap. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Untuk materi bisa diunduh pada kolom chat dan daftar hadir juga jangan lupa diisi. Baik, saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang semuanya, Bapak Ibu.